Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Heavy Fog at the Airport yang dibuat oleh EPH. Dan puzzle ini dibuat oleh EPH itu terinspirasi dari tempat kerjanya dia ya, di bandara yang dipenuhi dengan kabut yang cukup tebal gitu. Jadi kita akan bermain Focover Sudoku di sini untuk menghilangkan kabut-kabut yang ada di bandara Sudoku inilah nantinya. Oh iya, BTW, saya juga punya satu prediksi yang mungkin akan terjadi di puzzle ini ya. Cuman nanti kita akan lihat apakah itu benar atau tidak. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya. Dan kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian kita punya vocover di mana grid ditutupi kabut, masukkan angka yang benar untuk mendapatkan lebih banyak cahaya. Jadi kalau kita memasukkan angka yang benar, itu akan membuka cahaya pada petak-petak di sekeliling angka tersebut. Tapi kita tidak perlu untuk menebak-nebak untuk menyelesaikan puzzle ini. Semuanya bisa diselesaikan dengan logika. Kemudian juga angka yang bersebelahan di sepanjang garis hijau harus memiliki selisih minimal 5. Jadi ini adalah Gentleman Whispers. Jadi kalau kita memiliki sebuah garis misalkan seperti ini, nantinya angka-angka yang bersebelahan di sepanjang garis hijau tersebut itu harus memiliki selisih 5 atau lebih untuk dua angka yang bersebelahan. Tapi di sini juga kalau kita lihat dari segi visualnya di sini ya, jadi ada beberapa garis hijau seperti ini merupakan garis Gentleman Whispers. Kalau ada garis di sini yang dia sepertinya akan terhubung ke petak ini ya, itu akan selalu extend ke petak tersebut gitu. Jadi garis di sini itu memang akan selalu terhubung ke petak ini, dan ini menjadi sebuah dua petak yang bersebelahan di sepanjang garis whisper tersebut. Oke, dan kemudian juga kita punya petak maksimum di sini ya, atau petak fortress, di mana angka pada petak abu-abu harus lebih besar dari semua petak putih yang ortogonal. Saya nggak tahu apakah petak fortress di puzzle ini berlakunya seperti apa ya, tapi biasanya itu petak fortress itu adalah sebuah petak yang diwarnakan dengan abu-abu, kemudian juga ada sebuah panah ya dari petak tersebut dalam arah ke atas, kanan, kiri, atau bawahnya gitu. Dan nantinya pada petak tersebut itu harus berisi angka yang lebih besar dari petak yang ditunjuk oleh panah lah intinya. Jadi kalau misalkan ada sebuah petak fortress dan kemudian ada panah ke atas, ke kiri, ke bawah, seluruh petak tersebut akan selalu menjadi lebih kecil dibandingkan angka pada petak ini, agar petak ini lebih besar dari seluruh petak yang ditunjuk oleh panah tersebut. Saya nggak tahu apakah di puzzle ini memiliki visual seperti apa ya, tapi intinya adalah kalau misalkan petak fortress itu, ini adalah petak fortress, dan ini bukan petak fortress ya intinya. Itu harus lebih besar dari seluruh petak yang bukan fortress lah intinya. Tapi kalau misalkan kita punya petak fortress yang bersebelahan seperti ini, dua petak ini tidak akan ada permasalahan gitu. Petak ini harus lebih besar dari petak yang bukan fortress saja, dan petak ini harus lebih besar dari petak fortress pada petak di atasnya, di kanannya, di bawahnya, atau di kirinya. Tapi kalau petak fortress bersebelahan, itu nggak ada masalah. Kita nggak tahu informasi apapun di situ. Semoga jelas juga ya di sini. Nanti kalau sudah terbuka dari visual dari puzzle ini juga mungkin bakal lebih mudah untuk melihat dari peraturan ini. Kemudian kita juga punya termometer di sini, di mana angka di sepanjang termometer harus meningkat dari lingkaran hingga ujung. Jadi ada beberapa termometer, biasanya juga ini merupakan garis abu-abu ya, di mana ada sebuah lingkaran, dan kemudian nantinya angka tersebut harus meningkat dari lingkaran sini hingga mencapai ujung untuk angka pada termometer tersebut. Semoga aja di puzzle ini juga nggak ada termometer yang bercabang-cabang ya, jadi itu bakal lebih sulit untuk membuat peraturannya. Tapi sejauh ini saya buat peraturannya seperti itu dulu lah untuk puzzle ini. Oke, dan itu adalah peraturan untuk Heavy Fog at the Airport. Semoga jelas untuk penjelasannya, dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Dan ya, di sini saya memprediksi bahwa ini merupakan petak fortress nantinya ya. Sepertinya bakal seperti itu, karena ini sangat menarik banget bagaimana cara German Whispers di box ini merupakan sebuah garis German Whispers ya, yang akan selalu extend seperti inilah nantinya, untuk kalau kita lihat dari segi visual bagaimana ini bisa merupakan sebuah garis nantinya. Dan kayaknya kalau feeling saya ini bakal menjadi sebuah petak fortress ya, untuk nantinya menyelesaikan garis German Whispers ini, karena ada beberapa logika yang langsung bisa kita dapatkan untuk menyelesaikan German Whispers ini. Oke, tapi kita coba untuk jelaskan dulu ya untuk logika dari German Whispers ini.
Jadi, untuk logika pertama dari German Whispers adalah kita nggak bisa menempatkan angka 5 pada German Whispers. Karena kalau kita menempatkan angka 5, kita nggak bisa mendapatkan angka bersebelahan yang valid lagi. Kita butuh angka 0 atau kurang dari 0, atau memiliki angka 10 atau lebih, agar dua angka di sini bisa memiliki selisih minimal 5. Dan itu kan nggak mungkin pada Sudoku. Kita hanya menggunakan angka 1-9. Jadi 5 di box ini, dia hanya bisa di sini saja. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan dulu logika-logika lainnya ya pada German Whispers ini. Karena selain kita nggak bisa menempatkan angka 5, kita juga harus memastikan bahwa angka yang bersebelahan pada German Whispers itu akan selalu bergantian antara angka rendah 1, 2, 3, 4 dan angka tinggi 6, 7, 8, 9. Karena kita nggak bisa menempatkan angka rendah bersebelahan di sepanjang German Whispers. Kalau kita menempatkan angka rendah bersebelahan, itu akan selalu memiliki selisih maksimal 3 saja, dan itu kan nggak bisa. Harus memiliki selisih 5 atau lebih. Sama juga dengan angka tinggi bersebelahan ya. Kalau angka tinggi bersebelahan, kita hanya bisa mendapatkan selisih maksimal 3 saja, bukan 5 atau lebih. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau misalkan ini adalah angka rendah, kita tahu ini pasti akan selalu menjadi angka tinggi, 6, 7, 8, 9. Dan itu akan selalu berlanjut bergantian di sepanjang garis whispers ini, 1, 2, 3, 4, dan 6, 7, 8, 9. Cuman di sini yang menariknya itu, kita nggak tahu apakah ini merupakan angka rendah atau angka tinggi, kita masih harus menentukan itu sendiri, tapi kita tahu ini pasti akan selalu memiliki polarity angka rendah dan angka tinggi yang sama. Jadi kalau misalkan ini adalah angka rendah, kita tahu akan selalu berganti rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, dan seterusnya. Kalau ini merupakan angka tinggi, ini akan selalu tinggi, rendah, tinggi, rendah. Jadi intinya adalah ini akan selalu menjadi angka rendah dan angka tinggi yang sama. Ini juga akan selalu sama, tapi harus berbeda dengan polarity yang ada di orange ini. Oke. Itu adalah logika kedua ya dari German Whispers. Kemudian juga di sini untuk dari German Whispers di sini, di mana dia merupakan kumpulan 8 angka yang berbeda ya. Kita langsung tahu bagaimana kita bisa menyelesaikan kandidat-kandidat yang mungkin pada di German Whispers ini. Cuman kita nggak tahu yang mana yang merupakan angka tinggi dan angka rendah saja. Pertanyaannya adalah, karena ini harus berisi 8 angka yang berbeda, karena berada dalam box ini, dan kita tidak tahu tadi tidak akan pernah bisa menggunakan angka 5, maka kita harus menggunakan semua angka dari 1 sampai 8. 1 sampai 9 tanpa adanya angka 5 lah intinya. Maka kita harus menempatkan angka 4 dan angka 6. Tapi angka 4 dan angka 6 itu cukup terbatas penempatannya pada German Whispers. Karena kita nggak bisa menempatkannya misalkan di sini, di mana dua angka yang bersebelahan itu harus berbeda ya untuk angkanya, nggak bisa berisi angka yang sama. Jadi kalau angka 4 itu dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 9 saja, dan itu akan membuat ini terjadi double 9 ya, yang berada dalam box ini. Dan itu kan nggak boleh. Ini harus berisi angka yang berbeda semua. Sama juga menempatkan angka 6, misalkan di sini, itu hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 saja, dan satunya akan berulang dalam box ini. Jadi untuk angka 4 dan angka 6 itu lumayan terbatas untuk penempatannya. Dia nggak bisa ditempatkan pada seluruh petak ini nantinya, atau itu akan membuat akan terjadi perulangan dengan logika tadi. Jadi ya kita tahu ini merupakan angka 5 lah ya. Jadi 4 dan 6 nantinya yang ada di box ini dia hanya bisa di dua petak ini. Tadi 5 nggak bisa berada pada German Whispers, maka 5 di box ini hanya bisa di sini nantinya. Oke, tapi 4 dan 6 di sini ini akan membuat kalau ini 4, ini harus 9, dan kalau ini 6, ini harus 1 sekarang. Jadi ini sudah pasti akan menjadi 1 dan 9. Sama juga ini 4 atau 6 akan membuat ini jadi 1, 9, dan kita sudah mendapatkan 1, 9 pair yang berada dalam box ini. Jadi tersisa 2, 3, 7, dan 8 yang belum muncul pada puzzle ini. Dan sekarang bertanya lagi untuk pertanyaan di mana angka 3 dan 7 bisa kita tempatkan. Karena angka 3 juga lumayan terbatas. Dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 8 dan 9 saja, dan 7 hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 2 saja. 3 dan 7 nggak mungkin di sini. Kalau ini adalah angka 3, maka dia hanya bisa bersebelahan dengan 8 atau 9, tapi ini hanya bisa 8 saja, dan membuat 8-nya akan terjadi perulangan. Sama juga dengan 7 akan membuat ini menjadi double 2, dan itu nggak mungkin. Dengan logika yang sama, kita bisa melakukan eliminasi bahwa ini bukan 3 dan 7 lagi, atau akan terjadi permasalahan di situ. Jadi kita tahu ini bakal menjadi 2 dan 8, dan 3 dan 7 yang tersisa harus ada di dua petak. Jadi kalau kita punya German Whispers di mana 8 petak tersebut merupakan angka yang berbeda semua ya, kita bisa langsung mendapatkan logika seperti itu, kita bisa langsung pencil mark, dan nanti kita tinggal tentukan saja apakah biru merupakan angka rendah atau angka tinggi, dan orange merupakan angka rendah atau tinggi. Tapi ya, harusnya dengan angka 5 di sini, kayaknya dengan feeling saya ya, ini merupakan Fortress Sudoku, dan ya ini akan menyelesaikan petak
pada seluruh angka di sini, ini merupakan angka yang lebih rendah berarti ya dari angka 5 di sini, karena angka 5 harus lebih besar dari seluruh petak yang telah ditunjuk oleh panah. Wow. Oke, berarti prediksi saya sudah benar dan ini akan mendapatkan banyak sekali cahaya-cahaya yang terbuka. 5 akan membuat ini menjadi angka rendah semua agar bisa lebih kecil dari angka 5. 1, 2, 3, 4 dan menyelesaikan oleh Sudoku menyelesaikan 7. Ini adalah 8, ini adalah 6 dan ini adalah 9. Nice. Luar biasa sekali break-in dari puzzle ini. Oke, dan kita bisa mendapatkan beberapa termometer di sini ya, yang mungkin akan membantu juga dalam menentukan angka-angkanya. Oke. Mungkin kita coba lihat dari angka di sini kali ya. Karena sebuah termometer ini dia masih harus extend ya. Garis ini masih harus extend ke kiri dan garis ini masih harus extend ke kanan. Dan kalau kita lihat angka di sini itu nggak boleh terlalu kecil atau terlalu besar ya, karena kita butuh bagaimanapun sebuah termonya bekerja untuk lingkarannya. Ini merupakan petak yang cukup menengah gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa nantinya angka di sini bisa memenuhi sebuah angka yang masih harus lebih kecil dari angka tersebut atau lebih besar dari angka tersebut. Jadi kalau misalkan ini adalah 3, kalau misalkan ya dia nggak mungkin berisi angka 1, 2, 3 atau 7, 8, 9 lagi sih untuk petak ini dan nggak mungkin 4, 5, maka akan menjadi angka 6 kayaknya untuk petak ini. Karena kalau ini berisi angka yang 1, 2, 3, dimanapun nanti lingkaran termometernya, kalau misalkan ini adalah sebuah lingkaran, kita nggak bakal pernah bisa memiliki sebuah angka yang lebih kecil dari angka 1, 2, 3 yang mungkin lagi gitu. Kalau walaupun ini semaksimal mungkin angka 3, kita hanya bisa mendapatkan dua angka yang lebih rendah dari angka tersebut. Dan itu kan nggak bakal pernah bisa lagi. Sama juga dari kebalikannya ya. Kalau ini merupakan petak yang cukup menengah, kalau ini adalah dari lingkaran di sini, kita hanya bisa mendapatkan dua angka saja yang lebih rendah dari angka 3, dan itu nggak boleh. Dan ya, termometer itu pasti akan selalu berisi angka yang berbeda juga lah semua, karena kita kan harus membuat sebuah angka itu meningkat dari sebuah lingkaran hingga mencapai ujung, jadi otomatis kan nggak bakal pernah bisa ada angka yang berulang. Jadi kalau ada angka 3 di sini, bagaimanapun lingkarannya berada, kita nggak bakal pernah bisa mendapatkan dua angka yang lebih rendah lagi, karena petak ini masih harus extend lah untuk kedua garisnya dari segi ke lingkarannya dan dari segi ke ujung dari termometernya. Dengan logika yang sama dengan angka 789, walaupun seminimal mungkin angka 7, kita nggak bakal pernah bisa mendapatkan dua angka lagi yang lebih besar dari segi ke ujung dari termometer tersebut ya. Kita hanya bisa mendapatkan 8 dan 9 dan itu nggak bakal pernah bisa. Bagaimanapun lingkaran dan ujungnya berada pada termometer ini. Jadi 789 dan 123 kita bisa eliminasi, tersisa 456 dan bukan 45 lagi sehingga menjadi 6 sih. Nice. Dan ini ada Jerman Whispers yang bercabang di sini, tapi masih dengan logika yang sama sih. Dua angka di sini, dua angka yang bersebelahan pada sebuah sepanjang garis itu harus memiliki selisih minimal 5. Nggak ada permasalahan. Oke, tapi angka di sini itu harus memiliki selisih minimal 5 dengan 3 angka di sini ya. Jadi lumayan terbatas sih untuk penempatannya. Karena 4, 5, 6 nggak mungkin, 2 nggak mungkin, dan harusnya 3 dan 7 nggak mungkin sih. Karena kalau kita tempatkan angka 3, kita hanya bisa mendapatkan angkanya 8 dan 9 saja ya. 3 angka di sini berisi angka 8, 9 saja. Padahal ada 3 angka yang berbeda harusnya. 3 hanya bisa bersebelahan dengan 8, 9 untuk memiliki selisih minimal 5. Sama juga dengan 7 tadi, dia hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 2 saja, padahal ini ada 3 angka yang berbeda. Jadi ini harusnya 1, 2 atau 8, 9, tapi nggak mungkin 2 oleh Sudoku. Kalau ini 1, ini akan membuat ini menjadi angka tinggi semua dari 7, 8, 9, tapi masih mungkin sepertinya. Nggak mungkin sih. Oh wow. Karena angka di sini kalau kita lihat ya, salah satu angka di sini akan menjadi lebih kecil dari angka 6 dan sisi lainnya itu akan menjadi lebih besar dari angka 6. Jadi pasti otomatis salah satu dari petak ini nantinya akan menjadi angka yang lebih besar dari 7, 8, 9. Jadi iya, dan kita nggak bisa membuat ya otomatis lah ini sudah pasti salah satunya akan lebih kecil dari angka 6, salah satunya lagi akan menjadi angka 7, 8, 9 agar dia bisa meningkatkan ya dari sebuah lingkaran hingga mencapai sebuah ujung nantinya bagaimanapun termometer ini akan bekerja. Dari sisi seperti ini atau sisi seperti ini nantinya untuk peningkatannya. Jadi salah satu petak ini harus lebih besar dari angka 6. Tapi kalau ini angka 1, ini akan menjadi 7, 8, 9 dan itu akan mengeliminasi angka tinggi yang berada dalam box ini nantinya. Sudah ada 4 di tempat-tempat petak ini dan ini tidak bisa berisi angka tinggi lagi nantinya. Itu nggak mungkin. Jadi ini bukan angka 1, ini harus angka tinggi dan ini merupakan angka rendah 1, 2, 3, 4. Lalu
Mmm, hmm, oke, tapi ini bukan 2 atau 4 lagi ya oleh Sudoku. Jadi ini adalah satu atau 3, ini bukan satu lagi, ini bukan 3. Oke, salah satu dari angka di sini harus 7 lah ya, tapi ya kalau misalkan ini adalah 8 atau 9, kita tahu ini nggak bisa berisi angka 7. Kalau ini berisi angka 8, maka kita tahu akan meningkat dari sisi sebelah kanan ke arah kiri, tapi 8 meningkat ke 9, tapi kita masih butuh sebuah angka lagi yang lebih besar dan itu nggak bakal pernah bisa dari segi termometernya. Jadi ini bukan yang merupakan angka tingginya. Ini merupakan angka tinggi kita 789, tapi harusnya dengan logika yang sama ini harus 7 lah ya. Karena kalau 8 kita punya problem yang sama. Ini harus 8, ini harus minimal banget 9 dan kita butuh sebuah angka lebih dari 9 pada Sudoku ini. Itu nggak mungkin. Jadi ini bisa 7 sekarang. Ini meningkat ke ya dengan logika tadi harusnya ini harus 8 dan kemudian ke 9 ya agar dia bisa ada maksimal banget angkanya supaya tidak lebih dari angka 9 nantinya. Nice. Oke, tapi berarti minimal 3 angka di sini harus meningkat ya dan itu harus lebih kecil dari angka 6. Makanya bisa 1 2, ini adalah 1 2 3, 2 3 4 dan 3 4 5 agar angka di sini bisa meningkat. Bisa aja mungkin lingkarannya bukan di sini ya, tapi seenggaknya 3 angka di sini harus meningkat lah supaya bisa lebih kecil dari angka 6. Lalu 8 dan 9 menariknya di box ini dia hanya bisa di dua tempat, di sini dan di sini. Maka tersisa angka 1 2 3 4 5 ya yang belum. Ini adalah 1 2 3 4 5 tapi bukan 3 lagi oleh Sudoku sekarang. Oke. Dan angka 6 7 8 9 di sini membuat ini menjadi angka rendah ya 1 2 3 4. Jadi kita tahu bagaimana angka rendah dan angka tinggi bergantian di sepanjang garis ini nantinya. Ini merupakan angka rendah kita. Dan ini bukan angka 1 dan 3. Ini bukan 6 atau 9 sekarang. Oke, ini bukan 8 atau 9 oleh Sudoku. Maka kalau ini 6 atau 7, kita harus membuat ini menjadi angka 1 atau 2 ya. 3 dan 4 itu nggak bakal pernah bisa memiliki sisi minimal 5 dengan angka 6 atau 7. Lalu, um, 1, 4, 7, 8, 9. Ada sedikit stacking sih yang mungkin bisa kita lakukan ya. Karena kayak misalkan ini bukan 2, kalau ini adalah 2, kita hanya bisa memiliki angka yang lebih kecil angka 1 di sini, dan 1 dan 2 akan mengeliminasi petak ini dan tidak bisa memiliki kandidat lagi. Jadi itu nggak mungkin. Jadi ini minimal harus 3 dan meningkat ini minimal harus 4 berarti. Dan sekarang berarti kita tahu enggak deh. Kita tahu angka 3 sudah pasti berada pada di German Whispers ya dan membuat angka di sini menjadi minimal 8 atau 9, tapi kita sudah tahu ini merupakan angka 8 atau 9. Jadi masih belum cukup menarik di situ. Mungkin kita pencet mark kolom ini dulu mungkin. Oh, ada kayaknya saya salah pencil mark ini bukan angka 4 ya. 1 2 3 4 tapi bukan 2 atau 4 tapi nggak mempengaruhi logika dari yang kita sudah eliminasi tadi. Jadi masih nggak ada permasalahan di situ. Tapi ya kita masih butuh di kolom ini 1 3 8 9 dan 7 yang belum muncul. 7 sudah pasti ada di atas ini ya. Cuman ini merupakan sebuah lingkaran dan minimal ada 3 angka lagi yang lebih besar ya. Maka tidak mungkin ada 7 8 9 di sini. Atau bakal ada 10 atau lebih. Jadi ini harus 1 atau 3. Kita punya 1 3 pair, maka di kolomnya tidak bisa ada 1 3 lagi. Harus 7 8 9 yang tersisa dan kita tahu 7 bakal ada di atas ini. Ini gimana cara kita bisa mendapatkan logika yang lebih jauh ya? Kabutnya cukup tebal di sini ya. Kita nggak bisa mendapatkan harus bisa mendapatkan lebih banyak reduksi lagi untuk membuka cahaya-cahaya di sini. Kalau misalkan, ini nggak mungkin 4. Kalau ini 4, ini harus 9 ya, dan itu nggak mungkin. Bukannya harus 2. Dan, berarti masih harus extend untuk garisnya, ini merupakan angka tinggi kita, dan ini merupakan angka rendah kita, 1, 2, 3, 4. Tapi bukan 2 lagi oleh Sudoku, maka 2 mengeliminasi seluruh kotak ini menjadi 1, ini bukan 1 lagi, dan 3 atau 4 itu hanya bisa bersebelahan dengan 8 atau 9. Tapi bukan 8 oleh Sudoku, sehingga membuat menjadi 9. Masih harus extend lagi, berarti ini nggak mungkin 4 atau ini bakal double 9. Ini harus 3 dan bersebelahan dengan 8 atau 9, tapi bukan 9 lagi. Dan 8 harusnya menyelesaikan sudokunya di kolomnya 7 6 selesai dan tersisa angka 4 dan 5. Luar biasa sekali. Kita punya sebuah termometer di sini ya. 4 atau 5 di sini dan 4 atau 5 di sini. Cuman 3 di sini membuat menjadi 1 ya sekarang. Dan ada sebuah German Whispers yang seperti ini mungkin untuk garisnya. Garis ini harus extend ke sini, garis ini juga harus extend ke sini ya. Berarti ini merupakan angka rendah kita karena ini merupakan angka tinggi.
Tapi angka rendahnya bukan angka 1. Jadi ini harusnya nggak mungkin 7 lah ya. Kalau dia 7, dia hanya bisa bersebelahan dengan double 2 di sini, dan itu nggak mungkin. Jadi 7 pada kolomnya sekarang hanya bisa di sini. Saya baru lihat juga ada 1, melihat ke bawah, menyelesaikan ini adalah 3 kita. Nice. Sejauh ini interaksinya cukup menarik banget. Dan, menariknya ini, kita tahu ini merupakan sebuah lingkaran ya, karena kita sudah membuka kabut-kabut di area sini, dan ini belum merupakan termometer yang belum ada lingkarannya. Jadi, angka di sini harus meningkat dari lingkaran ini hingga mencapai sebuah ujung. Angka di sini berarti harus lebih kecil dari angka 5, ya minimal. Ini maksimal 5, maka angka di sini harus lebih kecil dari 5, tapi nggak mungkin 1 3 oleh Sudoku. Jadi dipilih dari 2 4 saja, tapi harus meningkat dari sini ke sini, maka harus 2 4 5 seperti ini. Nice. Berarti di box ini masih tersisa 3 dan 7 yang belum muncul. 2 4 5 membuat menjadi 1, ini bukan 1 lagi. 5 di box ini bisa kita tempatkan, hanya bisa di sini. Oke. Salah satu petak ini harus berisi angka 4, maka akan membuat menjadi 9 agar bisa bersebelahan dengan angka 4. 9 membuat ini menjadi 8. Dan 1 ini bukan 1 lagi, maka di barisnya tersisa 2 3 4. Nice. Kalau lingkarannya di sini kita bisa langsung tahu ya, ini 2 3 4, tapi kita masih belum tahu ini apakah lingkaran, apakah ini yang merupakan lingkaran. Lalu 3 mengeliminasi petak ini bukan 3 lagi, 9 mat ke atas menjadi 8, dan 4 nggak bisa bersebelahan dengan angka 8. Maka ini harus 2, ini bukan 2 atau 4, sehingga menjadi 3. 2 mat ke bawah menyelesaikan 4 2 kita. Kolomnya masih butuh 5 dan 6. Kolom ini masih butuh 4 dan 9 ya. Dan ini sudah pasti bukan 9 lah ya, atau nggak bakal ada angka yang lebih besar lagi. Ini menjadi 4, ini menjadi 9. Lalu kita harus membuat dua angka di sini meningkat. 4, ini minimal 5, berarti 5 6 7 8, dan ini 6 7 8 9 agar bisa meningkat. Oke. Coba kita lihat di mana lagi berarti ya. Di sini mungkin karena angka di sini lumayan terbatas, nggak mungkin 8 atau 9 dan harus meningkat. Berarti ini minimal 5 6 7, ini minimal 6 7. Enggak, ini maksimal 6 ya berarti ya, supaya bisa meningkat 4 5 5 6 6 7. Dan ada 5 6 pair di sini, membuat sisanya tidak bisa 5 dan 6 lagi. Berarti ini menjadi 4, ini menjadi 7 sekarang. Dan kita masih butuh 1 2 3 di sini ya. Dua angka di sini meningkat, maka ini bukan 3, ini bukan 1. Kita nggak tahu apakah extend lagi atau enggak, tapi lalu ini mungkin untuk termometernya cukup menarik nggak di situ untuk termometernya ya. Karena angka di sini maksimal 9. Tapi angka di sini maksimal bukan harus di bawah 9 dan bukan 7 atau 8 ya. Jadi menariknya angka di sini maksimal 6. Jadi kalau supaya meningkat ini harus 1 2 3 4, ini 2 3 4 5, dan ini adalah 3 4 5 6. Tapi mungkin kita bisa melakukan eliminasi lebih lanjut. Karena ini bukan 3 atau 4 lagi, 5 atau 6, maka ini minimal 6 ya. 6 7 8 9, tapi bukan 7 atau 8. Di sini nggak mungkin 2, di sini nggak mungkin, di sini nggak mungkin 1 2 3 ya, maka ternyata minimal 4. Maka harus 4, meningkat ke 5, meningkat ke 6, dan minimal di sini lebih besar dari ke 6, maka hanya bisa 9 di sini. Luar biasa sekali. 7 membuat menjadi 3, ini menjadi 7, kolomnya masih butuh angka 1. 6 membuat menjadi 5, dan melihat ke samping menyelesaikan 6 5 kita. 5 dan 6 membuat termometer ini lebih meningkat lagi. Ini minimal harus 8 berarti. Oke. 1 2 di box ini bisa kita selesaikan. Box ini masih butuh 3, 8, dan 6 ya. Ini bukan 3, ini bukan 6, ini bukan 8. Satu sisi sudah hampir selesai ya, tinggal dari sisi kiri juga sekarang. Coba kita lihat dari sini, mungkin ada termometer yang mungkin akan membantu. Kolom ini masih butuh, baris ini masih butuh 6, 7, dan 9 ya yang belum muncul. Dari sini 1, 5, dan 8. Ini harus meningkat ke sini, maka ini bukan 9, ini bukan 6. Ini gimana cara nyelesainnya ya untuk puzzle ini menariknya. Dari sini kita masih butuh 7, 8, 9 ya yang belum muncul. Di baris ini juga kita masih butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang belum muncul. Ada ini gimana cara nyelesainnya ya? Menariknya. Kita tahu lingkaran di sini, karena kan kita nggak punya banyak
petak-petak yang telah terbuka cahayanya di sini ya. Mungkin di kolom ini ada sebuah naked single mungkin atau hidden pair yang terbuat, hidden pair, hidden triple. Coba lah ya kita benchmark aja semuanya kalau gitu. Di baris ini kita masih butuh 3, 6, 4 dan 1 ya. 3, 4, 6, 1. Di baris ini masih butuh 6, 7, 8 dan 9 yang belum muncul. Baris ini 3, 8, 5 dan 2. 2, 3, 5, 8. Yep. Baris ini 6, 7, 8, 9 ya. Dan di sini adalah 1, 3, 4, 6. Oke, ini adalah semua benchmarkingnya sekarang. Di mana angka 9? Ya, itulah ya yang membantu kita karena 9 di baris ini telah dieliminasi, ini bukan angka 9 lagi. 9 di baris ini telah dieliminasi, ini bukan 9 lagi. Jadi ternyata di kolom ini angka 9-nya hanya bisa satu tempat, yaitu di sini sekarang. Nice. Oke, oke. Jadi ini adalah angka tinggi, ini harus angka rendah berarti bukan 5 atau 8, ini bukan angka 6 berarti. Nice. Ini bukan 9 lagi sekarang. Kalau bukan 9, ini bukan 4, maka menjadi 1 atau 3 di sini. Oke. 6, 7, 8 ya. Berarti ini bukan 6. Kalau ini 6, ini harus double 1, itu nggak mungkin. Ini harus 7 atau 8. Lalu, 9 di sini membantu nggak sih? 7, 8 ya. 1, 3, 2, 3. Kalau ini 7 akan membuat menjadi 1 dan 2. Oke, masih oke di situ ya. Cuman kita punya, oh ini dia. Ada 1, 2, 3 triple ya. Di kolom ini, 3 petak ini dipilih dari 3 angka tersebut. Jadi sisanya tidak boleh ada 3 angka tersebut lagi di sisanya di kolomnya. Jadi ini nggak mungkin 2 atau 3 sehingga menjadi 4. Ini bukan 4 lagi sekarang. Oke, ini bukan 1 juga pada kolom itu. Kalau 4 di sini berarti menyelesaikan termometer ini harus meningkat 2 dan 3. Lalu 2 mat ke atas, menyelesaikan ini adalah 3. Ini bukan 3 lagi dan termometer itu sudah pasti oke. Oke, jadi tinggal sedikit lagi sepertinya untuk menyelesaikan puzzle ini. 2, 3, 2 mengeliminasi ke atas, 3 mengeliminasi seluruh petak ini berarti ya. Berarti 3 di box ini, dia hanya bisa di salah satu petak ini, dan membuat German Whispersnya dimanapun 3 berada, dia harus bersebelahan dengan angka 8. Dan harusnya tinggal Sudoku saja. Nice, 8 buat menjadi 9. Ini bukan 9 lagi, 8 buat ke samping, menyelesaikan barisnya, 6, 7. Ini lumayan keren banget ya, sampai ending tadi ada logika yang lumayan menarik banget. 3, 6, 8 selesai. 3 membuat menjadi 1. Tadi salah satu petak ini harus 3, maka ini harus yang di sini. 1 menit ke atas, menyelesaikan 2, 1 kita. Ini bukan 1 lagi, maka 1 di barisnya hanya bisa di sini. 9 buat yang menjadi 7, dan termometernya ini harus meningkat ya, maka ini harus 6. Ini menjadi 9, berarti coba kolom ini mungkin bisa kita selesaikan. 7 di sini membuat menjadi 8, ini 5, ini 6. Boxnya butuh 8 di sini. Ini menjadi 7 di boxnya, ini bukan 6 lagi. Ada 45 di bawah kah? Masih belum ya. Sepertinya harus dari sini dulu. 1 mengeliminasi 1 di sini. 6, 4 selesai, 4, 5 selesai. Dan yang terakhir adalah 5 dan 2. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Heavy Fog at the Airport. Tadi prediksi saya benar ya, ini merupakan petak maksimum yang membantu banget dalam menyelesaikan angka-angka yang berada dalam box ini. Luar biasa banget, tadi kita mulai dengan cahaya yang cukup sedikit, membuka kabut perlahan-lahan, mendapatkan petunjuk-petunjuk yang membantu kita dalam menyelesaikan Sudoku ini. Masalah kalau menurut saya sangat seru banget, nggak terlalu sulit juga, tapi tetap sangat seru banget untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.